Bapak Ibu guru kelas 5 dan kelas 6, anggota KKG Gugus 2, Kecamatan Bujikan yang saya banggakan. Marilah kita bersama-sama menjaga budi syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan nama dan hidayah semata sampai detik ini kita masih banyak diberi nikmat rezeki oleh Allah, salah satunya adalah nikmat iman dan sehat sehingga kita bisa bertemu pada pertemuan hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat dan salam tak lupa marilah kita dekat pada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah, zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang. Bapak Ibu yang saya banggakan, sepertinya lama ya kita tidak melakukan kegiatan gugus. Dan alhamdulillah kemarin awal bulan Juli pas liburan, Bu Nurul mendapat tugas mengikuti pelatihan KKA, coding dan kecerdasan artifisial. Sehingga tindak lanjut dari pelatihan itu Bu Nurul harus melaksanakan OJT, on the job training. Ada tiga kegiatan OJT yang harus dilaksanakan oleh Bu Nurul, tapi yang untuk bertemu dengan teman KKG hanya pada OJT pertama ini saja. Jadi mohon nanti teman-teman bisa belajar, bisa banyak bertanya dan bisa langsung praktek. Karena kalau tidak langsung dipraktekkan, nanti Bapak Ibu pulang masih seperti yang dulu, tidak ada perubahan. Karena kalau coding dan kecerdasan artifisial ini tidak kita praktekkan, tidak bisa. Harus kita praktekkan. Kalau hanya mendengarkan saja tuh berang-berang, bingung malah tambah bingung. Kemarin saya juga gitu. Tapi ketika langsung praktek, oh gini maksudnya, begini maksudnya, sehingga nanti Bapak Ibu di sekolah bisa langsung menggunakannya di pembelajaran, integrasikan di pembelajaran yang akan dilaksanakan, terutama di kelas 5 dan 6. Karena yang kelas 5 dan 6 itu ada tambahan 2 JP untuk KKA. Itu nanti bisa dipelajari, bisa disiapkan. Kalau administrasinya mungkin nanti pelan-pelan saja menyiapkannya, karena memang pembelajaran kita tahun ini memang masih tetap melaksanakan kurikulum merdeka. Hanya saja untuk RPP-nya, modulnya itu kan akan banyak perubahan, karena di dalamnya harus dimasukkan tentang deep learning. Nah, kita juga masih belum melaksanakan pelatihan itu. Kita belum tahu apa deep learning itu, pembelajaran mendalam itu apa, dan bagaimana memasukkannya di RPP kita. RPP sekarang istilahnya juga berbeda, tidak salah jadi RPM, rencana pembelajaran mendalam. Iya, dulu sebenarnya sama, tapi mungkin nanti substansinya yang mungkin ada sedikit perubahan terkait dengan deep learning. Termasuk juga KKA itu nanti disiapkan juga bagaimana modulnya, bagaimana RPP-nya, sehingga nanti paling tidak Bapak Ibu guru melaksanakan pembelajaran tidak ngaji, jadi sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Ya. Saya kira itu Bapak Ibu, karena kita sudah kelewat batas waktu, karena kita undang KKG undang itu jam 8:30, ini sudah hampir 9:30. Jadi nanti agar materi yang disampaikan dulu bisa maksimal, mohon Bapak Ibu simak dulu. Untuk awal mungkin agak ngantuk ya, karena Bapak Ibu harus mendengarkan. Tapi di jam-jam berikutnya nanti silakan langsung praktek, terutama yang bawa laptop. Kalau pakai HP kemarin saya kesulitan untuk prakteknya. Kalau pakai laptop enak. Itu saja, karena banyak modulnya sampai 5 ya modulnya. Ada 5 modul yang akan disampaikan oleh Bu Nurul, mungkin tidak sampai 3 jam. Jadi mohon disimak dulu, nanti mungkin jika ada apa-apa langsung bisa ditanyakan ke Bu Nurul bagaimana prakteknya, bagaimana implementasinya di kelas, sehingga nanti anak-anak akan lebih senang belajar bersama kita menggunakan coding dan katanya tidak boleh kita sebutkan AI ya, tapi kecerdasan artifisial. Itu terima kasih, hanya itu yang saya sampaikan, dan saya juga minta maaf mungkin tidak bisa mendampingi Bapak Ibu karena saya juga harus mengikuti kegiatan kerja bakti di Korwil.
besok kan ada yang ikut salah satu guru ya. Jadi besok dananya itu KX dan satu guru membawa laptop. Karena ada pendampingan dari Pak Ju Haryanto terkait dengan penelitian yang beliau tulis. Dan insya Allah katanya akan dihadiri oleh Bapak Bupati. Jadi kami harus menyiapkan tempatnya agar bisa maksimal. Terima kasih, mohon maaf sebelumnya jika mungkin ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja dulu ya. Terima kasih Bu Dwi selaku Ketua Pengurus semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya ingin sharing tentang pembelajaran terbaru kita yang merupakan program dari pemerintah, dan pembelajaran ini juga termasuk dalam deep learning, karena ada deep learning itu termasuk berpikir secara digitalisasi. Nah, yang akan saya bahas di sini yaitu coding dan kecerdasan artifisial. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi ya. Mungkin yang masih asing itu codingnya ya. Kalau kecerdasan artifisial itu mungkin sudah banyak yang menggunakan, dan kemarin juga sudah pada saat saya melakukan pelatihan itu juga banyak teman-teman yang sudah menggunakan kecerdasan artifisial. Nah, di sini sebelum memulai saya ingin bertanya, apa saja yang dipakai Bapak Ibu guru, yaitu yang berhubungan dengan kecerdasan artifisial atau AI. Ini terus ChatGPT, apa lagi? Halo Beta. Oh, Beta AI itu ya. Ya, di sini banyak sekali ya, dan itu sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kalau mau buat video itu ada, mau buat apa namanya, mau buat skripsi juga itu ada, yang mana nanti saya beritahukan. Nah, sekarang banyak AI yang banyak kecerdasan artifisial yang berbayar. Jadi kita merasa dibatasi ya. Tapi dengan adanya antara perdebatan antara China dan Amerika, itu China sekarang sudah mulai membuat kecerdasan artifisial yang gratis, membuat video apapun itu. Saya sudah punya 5. Kita harus update terus ya teman-teman. Karena kenapa? Kita bisa ketinggalan, kita akan kalah dengan murid-murid kita. Nah, muridnya Pak Ilham itu kan dulu murid saya, itu sudah pintar ya, kok sudah dijawabkan pakai apa namanya, pakai Google yang ada AI-nya. Itu dulu dah jawabannya salah saya gitu kan. Jadi jangan mau kalah sama murid. Nanti ketemu bahasanya pasti ketemu sama murid. Itu alasannya. Karena itu nyarinya, karena kan kita ngerjakan pakai Google Form kalau ujian. Itu nanti dikembalikan masuk ke yang sini gitu. Itu yang apa namanya, yang sering pakai apa namanya, Google AI itu anak-anak kelas 6 sudah paham kayak gitu. Jadi kita tidak boleh kalah sama murid. Gimana kalau kita kalah sama murid? Malu kan ya? Masa gurunya kalah sama murid? Nah, ini kita bisa mengatasinya dengan kita mempelajari coding dan kecerdasan artifisial. Nah, di sini coding yang dimaksud adalah coding dasar, bukan coding yang sampai pakai apa namanya ya, kode-kode yang begitu sulit. Karena saya sudah mempelajari sedikit tentang coding itu. Nah, di pendahuluan ini termasuk modul 1. Saya singkat. Ini dan ini. Nah, pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial ini yang saya ringkas dari modul 1 itu berlembar-lembar, saya ringkas menjadi satu ini saja. Nah, tujuan utamanya yaitu kita dapat meningkatkan kemampuan guru dalam mendesain pembelajaran berbasis teknologi. Kemudian tujuannya kedua, mempersiapkan guru untuk memanfaatkan berpikir komputasional dan AI sebagai alat belajar inovatif. Nah, komputasional itu seperti apa? Nanti kita akan belajar. Karena di dalam
Deep learning nanti juga ada berpikir tentang komputasional juga ya, computational thinking atau CT, computational thinking ya, CT, disingkat CT. Modul yang dibahas yaitu ada, kalau modul 1 itu berisi tentang kebijakan penggunaan KKA ya. Modul 2 berpikir komputasional sebagai dasar coding dan artifisial. Modul 3 konsep dasar KA. Modul 4 pemanfaatan KA dalam kehidupan sehari-hari, dan modul 5 pedagogi coding dan KA yang menggunakan HOR, Higher Order Thinking Skill, TPATK, ini digitalisasi dan juga pembelajaran mendalam. Nah ini saling terkait ya, nanti pembelajaran mendalam atau deep learning ada hubungannya juga. KKA ini menggunakan deep learning. Nah ini berpikir komputasional. Apa sih berpikir komputasional itu? Kemampuan berpikir logis dan sistematis untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang dapat diproses manusia atau mesin. Melibatkan apa saja? Pemodelan, simulasi, serta solusi efektif, efisien dan optimal. Nah ini berpikir komputasional. Dua prinsip utamanya dibagi menjadi 4, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, dekomposisi ini memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Contohnya, rumah kita berantakan, dijadikan bagian-bagian kecil. Apa tugasnya supaya rumah itu tidak berantakan? Menyapu lantai, mengepel, menata meja, membereskan. Itu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Pengenalan pola. Nah nanti anak-anak dalam pembelajaran seperti itu juga pakai apa misalkan pembelajaran apa itu ya? Ada menyebut, ada membilang, namanya ya pecahan ya. Nah pecahan itu jadi awalnya bagaimana cara mengajarnya? Kita dulu sebutkan, kalau di atas namanya pembilang, kalau di bawah namanya penyebut. Jadi harus runtut ya kalau mau mengajar biar murid itu lebih paham. Pengenalan pola, menemukan pola atau kesamaan dari data. Nanti ini juga ada hubungannya dengan berpikir komputasional, yaitu coding ya. Dengan cara bagaimana? Tentu ya. Nah kemarin saya sudah memberitahukan di teman di SD sini, contohnya nah ini contohnya. Saya lebih jelas lagi karena yang kemarin dibicarakan hanya modul 2 saja. Masalah menyelenggarakan pesta ulang tahun. Dekomposisinya bagaimana? Kita harus apa dulu? Tempatnya di mana? Yang kedua, menentukan daftar undangan, siapa yang mau diundang. Terus yang ketiga, menyiapkan makanan dan minuman. Ini contoh pembelajaran juga ya. Kemudian membuat dekorasi. Yang kelima, menentukan permainan dan hiburan apa nanti yang akan kita lakukan pada saat merayakan pesta ulang tahun. Jadi seperti itu, anak-anak diminta untuk membuat apa yang dilakukan ketika misalkan kalau kelas kita kotor, bagaimana seperti saya tadi ucapkan, yang dibersihkan dulu, kemudian mejanya dibersihkan pakai mungkin seperti itu. Itu sudah berpikir kritis ya anak-anak. Kemudian pengenalan pola, seperti apa contohnya? Masalah menebak kelanjutan angka 2, 4, 6, dan 8. Itu pasti anak-anak tahu. Itu kan kok bisa ya? 2, 4, naik berapa? 2, 6 ke, jadi polanya itu angka ditambahkan 2. Jadi setelah 8 berarti 10. Nah seperti itu. Sebenarnya ini sudah ada saat kita melaksanakan pembelajaran, cuma namanya belum tahu, belum diberi nama. Ini komputasional. Kemudian aplikasi pola ini bisa digunakan untuk mengisi angka berikutnya. Nah, KKA ini pembelajaran yang bisa berdiri sendiri dan juga bisa diintegrasikan di semua mata pelajaran. Nah, seperti ini barusan pecahan
masuk ke mana? Ke matematika. Ya, bisa terintegrasi. Nanti RPP-nya saya contohnya juga sudah ada. Dan Bapak Ibu pasti bisa semua. Bagaimana caranya? Ya pakai kecerdasan artifisial. Nanti saya akan beritahukan bagaimana caranya. Kemudian ada yang bertanya misalkan, Bu, nggak bisa ini jawabannya salah. Ngawur AI-nya, bukan AI-nya ini. Ngawur, tapi data yang diberikan Bapak Ibu atau prompt yang digunakan Bapak Ibu itu tidak detail. Ya, tidak detail. Ya pasti hilang tuh. Karena semakin banyak data yang dipasok, yang diberikan kepada misalkan GPT-nya, ya semakin benar, semakin akurat jawabannya. Kalau misalkan tidak diberikan, itu tidak akan akurat. Ini ya. Contoh saya membuat rangkuman yang modul 1 sampai 2 sampai 4. Saya pakai GPT. Jadi saya buatnya apa? Baru dari pagi. Kemarin juga Bu bilang, bisa aja, oke, siap. Jadi Bapak Ibu tuh kapan saja bisa siap, asal materi sudah bisa, tinggal buatnya masukkan. Nah ini ya, kita masukkan filenya dulu, file modul 2, modul 3, modul 4, dan modul 5. Kemudian promptnya kita buatkan rangkuman semua modul pada file tersebut dan jangan melebihi 10 slide. Karena kenapa? Saya waktu kuliah S2, tapi belum lulus ya. Kuliah S2 itu tidak boleh melebihi 10 slide. Kalau profesor-profesor itu tidak mau, bosan mereka kalau 10 slide. Nah, ini kan ya, terus keluar ya tuh. Jadi seperti ini, slide pendahuluan, modul 2 sampai modul 5. Nah, ini kan keluar ya. Jadi harus siap. Misalkan besok siapkan, oke, siap. Sudah siap saya, tapi yang lama pasti edit-editnya ya, pasti di mana di kantor. Nah ini sudah langsung keluar. Nah, karena penjelasannya ini masih kurang jelas, saya buat satu persatu, ambil satu slide pertama. Nah, slide pertamanya perintah saya gini. Berikut adalah jabarkan slide 1. Ya, jabarkan slide 1. Dijabarkan lagi. Nah, judulnya ini, poinnya apa? Tujuannya utamanya apa? Modul yang dibahas, apa rangkumannya. Bisa, teman-teman. Jadi teman-teman buat apa tadi katanya buku ya? RPM. Ya, membuat RPM nanti juga bisa pakai ini. Tapi loh, ini kok ada CP-nya, kok tidak ada ya? Nanti prompt-nya, CP-nya tidak dimasukkan. Kan ada CP, dan CP itu dimasukkan juga. Kemudian misalkan deep learning, tentang deep learning, masukkan juga filenya di sana. Seperti itu. Jadi nanti perintahnya semakin banyak file yang dimasukkan, itu semakin akurat perintahnya. Contoh ya, kemarin saya bantu Pak Futuhal membuat pidato agama. Buat pidato agama. Mana ya? Saya simpan dulu. Kemarin buatlah pidato agama tentang modernisasi tentang modernisasi Islam apa gitu ya, langsung keluar. Misalkan tidak sesuai bahasanya dengan anak kelas 5, berarti promptnya salah, tidak tambahkan. Buatlah pidato agama Islam untuk anak kelas 5 SD menggunakan bahasa mereka tentang modernisasi Islam gitu ya. Nanti keluar itu. Dan bahasanya juga menggunakan bahasa anak-anak. Kalau misalkan perintah kita adalah pidato tentang modernisasi Islam, ya jawabannya pasti keluarnya bukan pakai bahasa anak-anak, pakai bahasa formal seperti itu. Nah, ketika saya jadi guru penggerak kemarin, itu saya pakai AI sama Bu Hasim itu ketahuan karena kan susu tugasnya banyak, jadi saya pakai AI ketahuan. Tapi kalau sekarang saya mau kalah
Bukan dikasih soal, buatlah jawabannya menggunakan bahasa kita sehari-hari tanpa ketahuan menggunakan AI. Seperti itu. Jadi nanti ketahuan, makanya buat prompt itu sedetail mungkin apa yang kita minta nanti keluar sesuai dengan yang akan kita minta. Seperti itu. Dan lagi teman ya, ada teman juga guru ini kok tidak bisa, kok ngelangkor daripada filenya ini. Kamu menyebutkan file ini apa tidak? Tidak, ya itu kesalahannya. Misalkan seperti saya ya tadi, yang pertama, kalau misalkan hanya menampilkan ini tapi tidak menyebutkan semua modul, itu jawabannya akan ngawur. Jadi harus menyebutkan buatkan rangkuman semua modul. Jadi modul 5, 4, 3, 2 pada file tersebut dan jangan lebih spesial itu sudah detail. Jadi pasti jawabannya sudah sesuai dengan apa yang kita buatkan. Seperti itu. Jadi buat RPP juga ya, itu bisa pakai ini. Kemarin saya juga seperti itu. Buat saya ya pakai ini sudah beberapa tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu saya sudah pakai ini. Saya dulu waktu Gemini masih namanya bar. Sekarang berubah menjadi Gemini. Saya sudah pakai lama. Jadi hasil yang saya hasilkan itu banyak. Contohnya buat modul P5. Dan modul P5 saya itu sudah diberikan ke fase sekolah penggerak ya, bukan guru penggerak, sekolah penggerak waktu itu. Jadi alhamdulillah sudah bisa diterima karena saya pakai bantuan AI ini. Nah, ketika ada kakak maunya saya itu seperti itu, biar tahu dari dulu kok saya dipanggil sama Pak Yuniar, ya Kak Yuniar. Maunya saya juga beritahukan AI itu biar cepat gitu maksud saya. Saya sudah 5 tahun yang lalu loh ibu sudah pakai AI seperti ini. Jadi hasilnya saya kemarin pada saat diklat itu disebarkan ke semua kelas. Contoh, ini belum berbayar ya, belum berbayar masih. Kalau pakai di ID di Canva itu cuma mengeman saja ya, cuma buka mulut saja, tapi tidak sesuai. Waalaikumsalam semuanya. Ini mengingatkan kita akan kembali masuk sekolah pada hari Rabu tanggal 9 April 2025. Yuk, siapkan perlengkapan sekolah kalian dan jangan lupa datang dengan semangat baru ya. Di kelas ya. Sampai jumpa dan selamat belajar. Nah, ini contoh punya saya yang kemarin itu pakai yang berbayar sekarang. Tapi sekarang sudah ada, saya sudah mencatat beberapa AI dari China. Itu contohnya Alibaba yaitu Web 76, Minimax, Kimi AI, Direct AI. Nah ini ya contohnya nanti kalau buat video seperti itu. Kalau misalkan pakai kayak gini, misalkan mau jadi apa namanya media pembelajaran seperti ini. Kemudian saya juga buat lagu. Oh ya ini pertama ya, caranya bagaimana menurut saya buat foto. Saya dapatkan foto di ChatGPT, foto saya yang tengah gini, coba ada tangannya, enak. Jadi tangan saya juga bisa gerak. Nah itu caranya bagaimana? Saya tempel, masukkan, buatkan foto saya ini menjadi foto 4 dimensi. Nah itu tadi 4 dimensi, kayak kartun 4 dimensi. Setelah itu buatkan perintah untuk apa ya? Dulu saya lupa. Ada video sama suara. Itu nama AI-nya saya lupa. Minta prompt-nya juga kemana? Kan ChatGPT. Saya minta prompt-nya. Buatkan biar videonya halus mengikuti suara yang kita lakukan seperti itu. Nanti file suara masukkan juga biar bisa halus seperti tadi. Dan kalau di ID kan gini-gini saja ya. Tapi kalau seperti barusan ini kan sudah Assalamualaikum mulutnya mirip kan ya. Nah itu saya pakai prompt-nya pakai ChatGPT juga. Kemudian gerakannya itu juga pakai prompt di ChatGPT yang kepalanya kemana gitu ya. Itu ada. Nah makanya sekarang kemarin teman-teman tuh ada juga yang pakai dari SD Bercak 1. Sudah ada tangannya. Ini kan saya
Tapi saya dulu yang menampilkan, jadi disebar-sebar di kelas-kelas. Nah, kemudian saya buat lagu, ada ya lagu. Lagu saya buatnya pakai apa? AI juga. Liriknya pakai AI. Terus caranya bagaimana buat liriknya? Cara buat liriknya itu buatkan lirik lagu untuk anak kelas 5 SD dengan menggunakan bahasa Indonesia tentang kata sifat. Ini keluarnya seperti ini. Oh, aku yang unik kan ada ya materi tema 1. Aku yang unik. Nah, ini ya teman-teman, kita bisa mengajarkan kepada siswa seperti ini. Sebelum dimulai pembelajaran ya, kita tanding dulu dengan pertanyaan. Kita dengarkan dulu, tampilkan dulu. Nah, kira-kira anak-anak apa yang akan kita bahas hari ini? Pasti sudah tahu ya, kata sifat. Nah, kata sifat apa saja yang ada di sana? Oh, tadi itu lucu. Nah, ini sudah berpikir komputasional ya, berpikir kritis. Terus yang KBBI ini nanti ada kita penjelasannya tentang unplug sama plug ya. Nah, ini sudah ya. Ini lagunya saya buat sendiri pakai ChatGPT. Kemudian ada aplikasinya yang tapi gratis. Tidak ada ya. Saya tidak mau kalau yang bayar rugi. Nah, kita kembali kepada materi kita. Seru kalau saya suka berhubungan dengan KKA ini ya, karena memang sudah dari dulu saya pakai KKA. Di sekolah penjelasan waktu itu jawaban saya panjang bikin orang pusing. Ya betul begini pasti jawabannya ya sudah betul. Jadi pusing karena runtuh jawabannya itu. Dan benar memang. Sampai fasilitator saya yang di guru bergerak, Bu Nurul ini pakai AI ya, jangan sampai tidak apa-apa ya kalau saya pakai AI. Tapi anehnya jawaban guru itu benar semua. Ya benar, saya nggak bilang. Kalau bilang kan takut bisa kamu gurui gitu kan. Nah itu saya promnya itu benar gitu betul. Kalau tidak mungkin benar jawabannya. Jadi masukkan data-data yang semua ada itu. Nah, aplikasi dalam pembelajaran apa saja sebagai fondasi coding dan AI dapat diterapkan dalam pemecahan masalah sehari-hari. Contohnya merencanakan perjalanan. Nah, saya di sini ada keinginan untuk keluar negeri memang sebelum umroh ya. Kalau umroh biayanya mahal 34 juta. Tapi kalau keluar negeri cukup 7 juta sudah ada. Pakai AI saya tanyanya. Apa yang harus saya siapkan? Kemudian butuh apa saja? Itu nanti dijawab. Kalau ke sini. Nah, kalau misalkan harganya ya bukan pakai ini, bukan pakai ini. Kalau harganya, cuman apa yang disiapkan, apa saja seperti itu. Sekarang banyak di TikTok tuh banyak. Nah, kalau ditanya, saya mau tahu update terus dari mana? Dari TikTok. Saya follow semua konten kreator yang sekiranya update tentang ilmu pengetahuan itu. Jadi yang saya lihat bukan cuma joget-joget, skincare ya. Biasanya kalau ibu-ibu itu kan skincare, terus apa namanya joget-jogetnya gitu. Tapi kalau saya enggak. Kalau joget-joget biasanya tidak keluar di FYP saya. Yang keluar itu pemberitahuan tentang penggunaan artificial intelligence ya, atau
kecerdasan artifisial seperti itu. Jadi tentang itu juga cara mengajarkan murid kalian pakai jari manika itu lebih cepat. Saya itu heran orang Rusia itu soalnya panjang jawabannya betul karena pakai jari manika. Ya. Jadi saya pengen juga murid saya seperti itu. Jadi belajar juga gurunya. Jangan tidak mau belajar, jangan diam di tempat karena kebanyakan yang PW, guru-guru tuh banyak yang PW, diam di tempat. Aku sudah enak di sini dan biar seperti ini, kadang gitu ya. Kalau saya tidak mengikuti sudah hampir tua, tapi tetap semangatnya masih muda. Jadi makanya yang muda-muda jangan mau kalah sama saya. Nah, lanjut. Nah, di dalam penggunaan coding ini kan ada pertanyaan, gimana kalau sekolah yang punya lab komputer ya? Pasti itu pertanyaannya. Nah, di sini ada dua caranya. Apa? Plug sama unplug. Kalau yang plug menggunakan teknologi seperti komputer, laptop, handphone, tablet yang berhubungan dengan teknologi. Sedangkan yang unplug itu aktivitasnya non digital. Caranya bagaimana? Kita bahas selanjutnya. Nah, ini apa metode pembelajarannya ya, tadi plug sama unplug. Sudah ya. Nah, ini ketika saya maju, saat saya mesti maju, udah mau kalau nggak maju, kalau ada latihan. Nah, konsep kunci berpikir komputasional. Konsepnya apa saja? Ada variabel, input, proses, kemudian output. Nah, sama dengan yang tadi waktu kita menggunakan ChatGPT ya, variabelnya itu apa saja? Kita butuhkan misalkan cara tadi membuat rangkuman ya, kita sudah siapkan rangkumannya, kemudian modul-modulnya sudah kita siapkan. Inputnya apa saja? Kita masukkan semua file ke dalam ChatGPT. Kemudian prosesnya itu akan diproses oleh ChatGPT. Hasilnya apa? Outputnya itu hasil akhir dari prosesnya atau jawaban dari ChatGPT. Nah, kebetulan kemarin ada teman tanya, Bu Nurul, kalau Canva itu saya kan buat permainan pakai Canva, tapi nilainya kalau keluar di spreadsheet gitu. Saya jawab, Google dan Google itu tuh punyanya Google kan spreadsheet. Itu tidak ada kerjasama dengan Canva. Jadi nilai tidak mungkin keluar di spreadsheet, saya bilang gitu. Kalau misalkan di download ya, saya belum pernah karena saya belum pernah. Nah, kalau misalkan apa namanya permainan apa ya yang bisa di download itu, lupa saya namanya permainannya itu pakai apa ya? Udah ada yang tahu di sini. Dasar game ya, stop. Kayak. Memang kalau bapak ibu dulu tidak mungkin suka game, yang suka game itu anak-anaknya. Jadi kita bawa media pelajaran yang disukai oleh anak-anak. Jadi gampang hafal. Nah, krisis betul. Nah, kalau krisis itu hasilnya bisa di download. Biasanya kan cuma tabel ya, itu bisa di download sepertinya ya. Saya sudah pernah nyoba dulu. Nah, kalau di Canva ini tidak bisa dibuat hasil. Misalkan di betul berapa. Ya kalau Google mau pasti di bawah kan bisa di download dari itu. Nah, kemudian konsep ini ya, konsep berpikirnya itu IPO, input, proses, dan output ya. Nah, alur logikanya bagaimana? Sekuensial, urutan langkah yang dijelaskan satu persatu. Nah, jadi contohnya seperti ini. Kalau memasak kan beras itu orang diapakan dulu? Dicuci dulu, kemudian setelah dicuci, dimasak. Setelah dimasak, akhirnya dimasukkan ke rice cooker ya, akhirnya jadi matang ya. Nah, yang kedua alur logika perjalanan. Ini pasti ngantuk ya, sekarang ini latihan ya. Ini ada ngantuk. Latihan. Saya beri tugas if else. Saya juga gitu di sana. Tapi dikasih apa ya? Kalau bukan, kalau nari apa yang sambil nyanyi itu lagi apa namanya ya? Hah? Ya Allah ya. Saya mau buat namanya barusan. Apa sampai mereka lupa. Gitu kalau sudah pulang. Iya, kalau
Dua-dua. Itu kan ada soal apa ya, soal pilihan ganda pakai itu ya laptopnya. Teman-teman tidak tahu caranya gimana. Kalau saya sudah tahu dari dulu. Copy semua jawaban soal dan jawabannya ABCD. Kalau ditanya kedua pilihannya itu sudah. Kalau cuma tanya soalnya itu di copy, dikasih dikit jawabannya laptop itu pasti. Kalau saya jalan berat, nggak masuk kantor. Wah, sudah. Jadi seperti itu. Saya ada kemarin yang ini bodoran ini yang belum sebelah kemarin saya mengerjakan soal ujiannya, ujian setiap apa ya, setiap modul kalau tidak salah itu, setiap modul itu kan menggunakan apa ya namanya, A B C D juga, pilihan ganda ya. Itu tidak sampai 5 menit sudah selesai. Jadi saya juga di sini waktu pelatihan kan ada pakai LMS juga. Itu tidak sampai 5 menit sudah selesai, hasilnya 100. Cuma teman-teman tuh masih banyak yang belum tahu caranya itu bagaimana. Jadi semua perintah sama ABCD itu langsung masukkan. Keluar jawabannya nanti apa? A, B, C, apa D itu. Kalau misalkan nggak bisa di copy bisa, kalau dipakai Google itu bisa di copy bahasa semuanya. Gitu. Jadi kasih perintah itu yang jelas ya. Dan manfaat coding sama berpikir komputasional itu apa? Manfaatnya berpikir komputasional. Tunggu dulu, aduh, baterainya habis. Sebenarnya ya, saya itu kemarin waktu KKG sudah bisa kali ini mau saya bantu apa namanya, mau saya bantu pakai AI dari dulu sudah. Cuma kalau ini maaf ibu benar ada waktu ya sudah ada apa-apa. Padahal saya ini gampang yang ingin menularkan ke teman-teman. Biar apa namanya, biar seperti saya kalau ada apa-apa dia cepat. Misalnya disuruh keluar dia siap terus. Maka kenapa? Dia pakai ini. Gitu. Tapi jawabannya ya harus sesuai. Nanti ada yang diedit saya periksa lagi, yang sekiranya tidak sesuai itu bisa diganti. Jangan langsung percaya 100% juga ya. Kita periksa lagi, tidak selesai, baru kita masukkan. Terus yang kedua, menjadi dasar keterampilan coding atau coding skill. Seperti apa coding? Sebentar lagi kita akan bahas. Yang kedua, mendorong kreativitas melalui pembuatan solusi inovatif dan game. Nah, kita perlu pakai game. Kenapa? Nanti anak-anak, contohnya ya, saya beritahu. Nanti anak-anak buat game sendiri bisa. Nah, seperti ini, namanya Scratch. Ya. Caranya bagaimana? Ini ada perintahnya, ini move 10 lompatan. Jadi kucingnya itu bisa 10 kali lompatan. Gimana ya? Nah ini nanti pakai Scratch ya. Kenapa? Di bawahnya. Oh ini Scratch ya. Oke. Bisa ini kok sendiri. Kan sebelahnya. Ya. Bawahnya itu juga jadi. Ditambah lagi ya kalian. Gitu. Oh nambah gambar ini mau di tempat mana gitu ya. Ini saya belum pernah pelajari karena kenapa? Saya tidak mau sama dengan orang lain biasanya. Kalau teman-teman yang lain itu pakai Scratch semua. Di pelatihan saya tidak pakai yang lain. Saya tidak mau kalau sama dengan yang lain. Itu sudah jadi, tidak bisa. Apa? Itu sudah jadi, kan sudah gambar bergerak. Oh ya ini move ya, terus turn knob, itu right ya, right itu. Nah ini kalau punya saya. Kemarin guru-guru senang karena ya itu gurunya aja senang, apalagi muridnya ya. Ini saya pakai ini. Namanya teachable machine. Nah ini. Nah bapak ibu guru bisa cek materi teachable machine with google.com. Nah di sana bapak ibu kan saya mengajarkan kata sifat. Kalau marah, jadi yang karakter ya saya coba di sini. Cuman kameranya ini tidak bisa kemarin. Jadi guru-guru semua
Nah ini ya, coba dilihat contohnya. Nah kalau ada, nah kalau yang Pak Gafur pakai ini kemarin, kalau Pak Gafur. Jadi kalau kita pakai seperti itu, bagaimana dia pakai suara juga seperti ini gampang ya, gampang sekali ya seperti ini. Makanya saya pilih yang paling gampang, anak juga seru, sampai ketawa-ketawa. Gimana kalau Pak Ilham itu kemarin mah gini, jadi makanya harus menilai itu bisa 100% seperti itu. Jadi banyak ya permainan-permainan, carinya di mana? Ya kita bisa main juga sama dasar artifisial ini, seperti GPT atau apapun gitu ya. Yang free misalkan ini, itu bisa. Nah mungkin di sini teman-teman ada yang sudah pernah pakai apa namanya, pakai seperti saya tadi itu yang bisa bentuknya gerak atau gambar kita sedang jalan. Saya ada di TikTok, nggak bisa dibuka. Saya punya boneka Barbie yang bajunya mirip saya, wajahnya enggak dibuat kayak Barbie yang jelas, itu bisa sampai jalan seperti itu. Pas di belakangnya ini ada tulisan menurut nama saya gitu. Kayak itu apa namanya, black box seperti itu. Nah ini kecerdasan artifisial, teknologi yang meniru kecerdasan manusia dalam mengambil keputusan, menganalisis data dan belajar dari pengalaman. Contoh sederhananya sistem rekomendasi film seperti Netflix atau YouTube. Nah seperti yang tadi itu juga ya, kalau mau tanya-tanya seperti apa. Yang kedua, karakteristik kecerdasan artifisial, belajar dari data atau machine learning. Semakin banyak data, nah seperti saya tadi jawabkan ya, semakin banyak data semakin akurat hasil analisisnya. Nah saya juga hampir kena tipu di kemarin ya, tapi saya anggap apa ya, fight aja. Kemarin itu ada kenalan di TikTok, bilangnya orang Hongkong. Dia memberikan nomor, checking juga nomor, sering chatting. Kemudian dia memberikan apa namanya, kamu punya Telegram, saya sudah punya Telegram. Kemudian pakai ngasih web, saya suruh AI. Gimana nih? Ini kira-kira aman atau penipu? Apa namanya? Linknya, link itu. Bukannya ini cuma penipuan, jadi tidak bisa. Dan jawaban dia bilang sebagai konsultan. Sedangkan konsultan itu kan tidak mempromosikan, hanya sebagai konsultan saja. Kemudian jawabannya, kamu kendala apa dalam jualannya kamu? Saya kendalanya itu kenapa kok sedikit gitu ya, konsumennya apa, fotonya jelek apa gimana. Dia jawab pakai GPT, mungkin dia ketahuan loh di bahasa GPT karena saya sering pakai, jadi saya tahu. Jadi kalau mau buat biar tidak orang ketahuan, kalau pakai GPT, buat seperti saya tadi promptnya, buat agar tidak terdeteksi dengan menggunakan bahasa GPT itu atau AI saja itu. Jadi jawabannya tidak mungkin mirip sama AI nanti. Kalau buat gitu, memang kemarin-kemarin itu ada humanisme ya. Jadi apa ngomongnya itu seperti manusia, tapi kalau saya kurang pas pakai itu. Jadi kurang apa ya? Tidak sesuai lah dengan keinginan. Jadi saya pakai itu aja. Buatkan agar tidak terdeteksi menggunakan AI gitu. Kemudian karakteristiknya, kecerdasan artifisial, belajar dari data. Kemudian adaptif, mampu meningkatkan performa dengan pengalaman baru, berbasis algoritma. Nah ini enggak ya algoritma tadi, teman-teman kan? Kalau ini masuk ke FYP, karena dia tidak joget-joget, yang kita joget terus tuh nanti. Misalkan pernah mencari tentang berita terbaru, nanti berita terbaru masuk juga. Seperti itu. Kemudian mengenali pola, dapat menemukan pola tersembunyi dalam data. Misalnya pola belanja pelanggan seperti Shopee. Itu nanti pasti dimunculkan. Oh ini suka belanja, misalkan belanja apa? Makanan. Nanti keluar semua tuh. Yang lain itu pasti makanan semua yang dikeluarkan. Itu namanya juga mengenali pola pola pelanggan atau berbasis algoritma yang tadi itu. Jenis KA yang umum digunakan, pengenalan suara, ada voice, tidak pakai voice,
seperti yang saya tadi buat. Pengenalan gambar juga tadi ya. Sistem rekomendasi contoh Spotify. Spotify ini suara saja, sama e-commerce. E-commerce itu seperti Shopee, TikTok, kemudian Tokopedia ya. Chatbot contoh layanan pelanggan otomatis, nah seperti itu. Terus yang keempat, cara kerja KA, yaitu tadi input, analisis, output ya, IO. Data dimasukkan berupa teks, berupa gambar atau suara, kemudian analisis data, kemudian AI-nya yang menganalisis, outputnya adalah hasil yang berupa jawaban yang kita minta. Nah sebelum itu ada yang ingin bertanya tentang ini AI atau mau buat FPP-nya langsung Pak Teddy? Nah ini limitasi dan etika kecerdasan artifisial KA ya. Limitasi itu maksudnya batasan, keterbatasan kreativitas. KA hanya bekerja berdasarkan data yang kita masukkan ya, maksudnya sama prompt perintah yang kita buat, dan algoritma. Dia tidak memiliki imajinasi atau intuisi seperti manusia. Misal, saya pernah nanya nih ke AI, bisa tidak kamu melacak nomor HP orang? Saya bilang ini, saya tidak bisa karena itu berhubungan dengan hukum gitu katanya. Jadi tidak bisa. Saya kalau saja melacak yang berhubungan tadi itu maksudnya. Nah, caranya diberitahu, tapi kalau memang pengen yang legal pakai cara ini. Kalau misalkan tidak legal diberitahu tapi caranya. Jadi kita harus sendiri, kreativitas sendiri. Tapi nanti kita mau enggak? Saya bilang mau ya diberitahu caranya gitu. Terus misalkan mau yang mana nih? Yang ini apa yang ini? Oh mau yang ini diberitahu juga. Jawabannya. Kemudian etika penggunaan AI, keamanan data. Memang kadang dulu ChatGPT itu suruh pakai wajah saya asli tidak mau. Itu hukum ini sembarang. Tapi sekarang saya lihat kemarin ya itu kan dijadikan 4 dimensi itu mulai mau. Ada beberapa AI yang memang dibatasi. Kemudian bias atau kesalahan. Kalau datanya itu tidak benar atau tidak lengkap, pasti akan bias, menghasilkan keputusan yang bias atau salah. Kata dia. Jadi harus akurat, data yang diberikan harus banyak. Etika penggunaan KA, keamanan data, keadilan algoritma, tanggung jawab. Nah ini yang harus diperhatikan ya pakai KA. Yang ketiga, penerapan etika di sekolah. Nah ini yang perlu diketahui Bapak Ibu guru. Guru perlu menjalankan siswa menggunakan AI seperti ChatGPT dengan bijak untuk membantu belajar, bukan sekedar menyaring data. Yang kedua, AI art, gambar dan AI digunakan untuk eksplorasi kreatif, tetapi siswa harus memahami perbedaan antara karya AI dan karya manusia. Beda pasti. Terus yang ketiga, menyusun aturan kelas terkait penggunaan AI agar tetap mendukung proses pembelajaran. Ini juga teman-teman harus ada pengawasan juga dari orang tua kalau di rumah. Kalau di sekolah pasti kita ya. Kalau saya itu anak-anak bawa HP pasti istirahat atau sebelum pembelajaran taruh di depan. Kalau saya, kalau pakai HP, memang dari dulu anak-anak sudah digital di sini. Kalau kita pakai digital juga. Bukan maksudnya apa tujuannya gitu ya? Hah? Oh manual. Kalau di Alisa pakai Google Form. Iya, ulama Maria, ulama PTS, SAS. Oh belum. Enggak, sekarang juga ada apa? Saya juga nggak di sini. Saya juga di sini pakai HP, pakai Google Form. Nah, tantangan dan strategi menghadapi KA, tantangannya ya keterbatasan data. Makanya di sini karena sekolah pusat sudah sudah ada routernya ya, sudah banyak dan internetnya ada 3 titik. Jadi aman di sini. Tapi biasanya ini mulai dari kelas 4, 5, 6 yang pakai Google Form di sini. Sekarang untuk tahun ini kalau kemarin 5, 6, sekarang 4, 5, 6 pakai Google Form. Kemudian bias algoritma.
KA bisa menghasilkan keputusan yang bijak jika data pelatihannya tidak seimbang. Seperti yang tadi kita bahas juga. Yang kedua, tantangan privasi itu harus memang bersifat privasi ya. Risiko kebocoran data pribadi akibat mengumpulkan data oleh aplikasi berbasis KA. Makanya jangan terlalu juga sama LGBT, jangan bilang saya itu apa ya, orang gimana bilang nanti ketemu misalkan ada orang tanya itu nanti ketemu pasti. Makanya data pribadi jangan sampai bocor. Terus kesenjangan digital, tidak semua orang memiliki akses teknologi untuk memanfaatkan KA secara merata. Nah, saya juga pernah nanya kalau misalkan jawab itu ya, saya dijawab dia jawab apa, saya tanyakan dia jawab apa, ini kayak tegas seperti ini. Itu tapi saya dinilai, coba nilai saya orangnya seperti apa. Gitu saya tanya. Oh, kamu itu orangnya meskipun dia salah tapi memaafkan, tapi juga apa namanya tegas. Itu katanya. Tergantung pemilihan kita. Nanti dinilai juga sama AI-nya. Makanya jangan terlalu banyak memberikan informasi data terkait diri kita sendiri. Strategi solusinya literasi digital, mengedukasi siswa dan masyarakat agar memahami cara kerja serta risiko kecerdasan artifisial. Jadi kita perlu sosialisasi juga kepada orang tua. Yang kedua, pembelajaran etis menanamkan kesadaran etika dan penggunaan teknologi yang bertanggung jawab. Seperti itu. Kalau misalkan ada Google-nya khusus anak-anak itu sudah ada. Jadi bisa disetting di HP-nya itu pakai Google-nya. Jadi ada batasan-batasannya, tidak terlalu melebar. Ketiga, keterlibatan guru dan orang tua mengawasi dan membimbing penggunaan teknologi. Jadi kita ya, kalau dibuat kita sebagai guru dan orang tua, itu harus dilihat anaknya, Google-nya pakai Google-nya anak-anak aja. Jadi gambarnya itu gambarnya anak-anak di Google-nya. Hati-hati karena sekarang anak sekarang lebih pintar loh ya, jangan jadi orang tua yang kalah dengan anak. Bisa-bisa bahaya itu. Nah, fokus pada prinsip pedagogi modern, hot, higher order skill, membiasakan siswa berpikir analitis, evaluatif, dan kreatif. TPATK, teknologi pedagogical content knowledge, ini berhubungan dengan teknologi juga. Seperti kita pakai Google Form itu juga termasuk TPATK. Oh ya, kemarin bahasa Indonesia. Nah, soal ini ya saya kasih bocoran. Soal yang saya kirim ke Pak Yunian, soal ujian itu saya pakai AI. Jadi soal saya tidak ada di Google manapun. Dan saya minta pasti ke AI soal yang hot, bukan yang low, tapi yang hot. Kenapa? Jadi anak itu ikut berpikir kritis nantinya kalau jawab. Coba lihat bahasa Indonesia berapa lembar Pak Yunian yang tahun kemarin? Banyak kan? Buatnya sekitar 5. Saya di kelas 5. Banyak. Itu hot memang. Saya minta pakai higher order skill. Jadi soalnya pasti banyak. Karena saya melatih murid juga seperti itu di sana. Gitu. Jadi dia kreatif. Makanya alhamdulillah dapat bos kinerja, saya dikirim ke mana? Pelatihan. Karena dapat bos kinerja kemarin yang dikirim ke mana? Pelatihan KKN. Kemudian rapotnya alhamdulillah naik, rapot pendidikannya naik, tapi masih ada kuningnya kayaknya. Kalau bisa biru seperti di Pelita Hati, biru, bukan hijau lagi, biru. Kemudian peran guru dalam pembelajaran coding dan KA, mendesain pembelajaran interaktif seperti simulasi coding, game edukatif dan eksperimen AI sederhana. Contohnya seperti ulang tangga itu termasuk coding. Misalkan, atau permainan yang membutuhkan kartu, maju 2 langkah, ya anak maju yang baca namanya. Terus belok kanan, itu masuk pembelajaran coding. Itu contoh yang pakai alat yang tidak menggunakan teknologi. Kemarin di latihan juga ada yang pakai kelas tangga sampai heboh. Bagus itu, jadi anak-anak senang pasti. Kemudian menjadi fasilitator yang mengarahkan siswa untuk memahami konsep, bukan hanya menghafal. Itu yang saya tekankan. Kalau menghafal cepat lupa, tapi kalau dengan pembelajaran bermakna, siswa itu akan selalu ingat. Seperti saya kemarin yang
membuat tesis, saya minta apa namanya Pak Haryanto dulu pengawal di sini, itu kan pintar. Saya minta periksakan RPP saya, Pak mohon periksakan RPP saya. Bapak sebagai apa namanya yang tukang koreksi gitu ya, sudah dikoreksi, ini salahnya di sini. Nah, dengan kesalahan yang saya buat pada hari itu sampai sekarang saya ingat selamanya dan tidak akan pernah lupa. Makanya itu perlu pembelajaran yang bermakna kepada siswa. Kalau salah jangan diketekan, biar dia sendiri. Itu pakai sistem coaching namanya. Kalau di guru penggerak ada coaching, dia tahu harus bagaimana kalau misalkan jawaban itu salah kalau murid ya. Kemudian menjadi fasilitator yang mengarahkan siswa untuk memahami konsep kue ini. Jadi kita hanya sebagai fasilitator, bukan sebagai pengajar. Yang ketiga, penekanan keterampilan abad 21. Nah, ini masuk dari pelajaran mendalam. Ada penekanan keterampilan abad 21, berpikir kritis, kreatif, dan kolaborasi. Nanti ada ya, berpikir kritis, mampu menganalisis. Jadi setiap mata pembelajaran, kalau saya ambil dari modulnya kementerian, pembelajaran mendalam itu nanti ada 4 fase. Jadi anak-anak itu bisa berpikir kritis, kreatif, berkolaborasi dengan teman-temannya, dan hasil akhirnya itu dipresentasikan. Sama hasilnya, cuma harus seperti itu. Sepertinya seperti itu. Karena saya belum dapat dengan dianalisis buat rangkuman menggunakan GPT. Ambil di kementerian, kemudian buatkan rangkuman agar saya mengerti gitu ya. Dibuatkan. Jadi saya tidak menunggu, jangan menunggu sosialisasi dari pemerintah. Kita harus rajin ambil di mana di ruang guru. Apa materi apa sudah gitu, masukkan ke dalam GPT, buatkan rangkumannya, kita pelajari. Sama dengan coding ini, saya sebelum ada sosialisasi ini saya sudah belajar. Jadi ada akhlak sama akhlak. Jadi tidak harus menggunakan IT dalam mengajarkan ini. Pendekatannya pembelajaran mendalam apa saja, pakai project based learning, ya pasti proyek, problem based learning, sama inquiry learning. Ini sudah ada penjelasannya. Kemudian yang kedua, langkah-langkah desain pembelajaran untuk menentukan capaian. Nah, capaian terbaru kan sudah ada, sudah di-share kan ya? Belum. Bilang belum, kamu di ruang guru sudah ada. Di ruang guru gimana? Pak di grup guru ya, kan sudah guru itu ngirim CP terbaru 2025. Nah itu bisa dimasukkan. Nah kalau mau buat modul atau MPP atau RPM nantinya, itu CP dimasukkan juga ya Bapak Ibu kalau ingin buat. CP terbaru perlu dimasukkan ke GPT itu. Kemudian menyusun ATP, alur pembelajarannya juga bisa, asal programnya kita benar. Implementasi micro-teaching dan evaluasi, nah, seperti itu. Guru mencoba skenario pembelajaran dalam skala kecil untuk diuji sebelum diterapkan di kelas tersebut. Yang ketiga, peran guru dalam implementasi menjadi fasilitator, kemudian memberi tempat. Nah, terima kasih. Nah, teman-teman, di sini kira-kira apa yang teman-teman tidak ketahui bisa ditanyakan langsung kepada saya. Misalkan mau buat MPP ya? Coba ya, pakai AI. Pakai GPT ya. Oke. Yang beda tahun saya punya di mana ya? Kirim. Bukan di laptop ini tidak ada yang terbaru. Kalau di laptop yang dipakai Pak Agung itu ada. Nah, yang punya bisa kirim ke saya. Dan lalu yang kami beli lihat beberapa. Kalau di HP saya di laptop yang satunya itu saya lihat ada modul, ada GP, jadi dimasukkan buatkan rencana pembelajaran kelas 5 tentang aku yang unik berdasarkan file GP terbaru dan modul kelas 5 seperti itu. Jadi masuk boom semua. Kalau tidak pakai ya, kalau tidak pakai GP sama
nih. Sudah dibuatkan langsung. Ya, buat data ya. Jadi kita tidak perlu berpikir panjang lebar. Nah, misalkan ingin pakai APD-nya yang sudah lengkap berdasarkan angka, buatkan RKPD dan rubrik penilaiannya. Itu bisa langsung. Ini sudah ada. Rubrik penilaiannya juga sudah ada. Hah? Bukan KPI ya, ini yang mana ya, berdiri sendiri. Bukan KPI pembelajaran. Oh ya, KPI itu yang berdiri sendiri, Pak. Sudah. Ya sudah.